ya, Hmm. yang tadi Bang ya, yang tadi saya bacakan itu Bang ya, di dalam Apa itu? Yohanes 13 itu belum gugur Bang. Itu masih Gugur. ada. Di situ Belum Bang. dikatakan maran, rabam, wa maran, akulah guru dan tuan. Gugur bang. Apa lagi? Belum gugur Bang. Gugur di situ. Gugur di sana. Nggak ada kata teos di Iya, sana, kan nggak ada. yang bilang Nggak gugur ada kan kata Bang Allah. Zuma sepihak kan. Nah, salah Enggak. itu Bang. Begini Bang. Oke, silakan. Saya tidak bisa Di memaksakan dalam orang yang tidak Yohanes ya, berakal untuk Yohanes berakal. 13 itu dikatakan ya, Yesus sendiri yang mengatakan. Yesus berkata kepada mereka ya, Hmm. kamu menyebut aku atau kalian menyebut aku guru dan Tuhan, dan memang benar aku Tuhan dan guru. Guru bagi murid-muridnya, Tuhan bagi semua orang. Itulah Yesus Kristus, Tuhan kita semua. Jadi kalau tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, pasti tidak selamat masuk surga. Kenapa? Di dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang bisa pergi ke Bapa kalau tidak melalui aku. Aku ini Yesus. Haleluya. Disitulah dasarnya kenapa orang yang tidak percaya Yesus Tuhan tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena Yohanes 14 ayat 6 ya, Yesus sendiri yang mengatakan, tanpa melalui Yesus tidak ada seorang pun yang bisa pergi ke Bapa. Bapa itu berada di surga. Tidak bisa orang pergi ke surga kalau tidak melalui Yesus. Pierre, Yesus berarti Kristus telinga adalah juru Pierre, selamat kita berarti semua. Blokir Pierre, permanen berarti semua. Pierre, Bukan Pierre, aku, berarti Bunda Rahma. Astagfirullahaladzim. Pierre, berarti telingamu tuli. Tadi udah dijelasin oleh guru kami sepanjang Penjelasannya lebar. nggak Telingamu masuk, ya. tuli. Penjelasannya nggak masuk ya. Oke. Penjelasan juga Oke, nggak baik. masuk. Giliran saya bicara, Itu di giliran luar saya. akal ya. Iya, oke. Oke, Memakai giliran akal saya. sehat atau logika kemanusiaan ya. Giliran Yesus saya, giliran Kristus saya. juru selamat umat manusia, jelas dia menebus dosa umat manusia melalui penyaliban. Haleluya Bang Zuma. Oke, giliran saya bicara ya. Giliran saya. Yesus adalah jalan. Tidak ada yang Jadi sampai kalau Bang Zuma di sini selalu muter-muter terus menerus ya, nggak ada gunanya Bang Zuma. Woi, diam Karena dulu. Yesus tetap Tuhan. ya silakan aja. Kita nggak paksa Anda untuk tidak menuhankan Yesus. Silakan aja Anda Yesus Tuhankan. Kita diskusi aja di sini kan. Pelan-pelan aja kita. Anda mengatakan Yohanes 3, Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan. Akulah jalan. Nggak ada Yohanes 4 Bang Zuma. Tadi saya bilang Yohanes Yohanes 13, 16. nggak ada 4 dan 3. Yohanes 16 nomor 4 katanya tadi. Aku ya bang. Akulah jalan. Gini Bang Zuma. Boleh saya Yesus jalan atau apa nih? ya, Bang Zuma? Bung. Boleh ya? Tunggu dulu. Saya tanya dulu. Yesus mengaku lanjutkan dulu, akulah Bang. jalan. Enggak, sabar dulu. Kamu mengatakan akulah Oke. jalan. Yesus itu jalan. Oke? Iya betul Bang Nah, Zuma. Di dalam Yohanes 14 itu ya Guru Bang Zuma ya. Iya, Dia adalah jalan nomor ya. 6. Oke, betul. Jalan Dia kemana? adalah Jalan jalan. ke surga Gurunda. Oke, Gurunda sekarang Zuma. apa? Oke, jalan menuju Monas, apakah Monas? Nggak ada itu Gurunda. Yang saya jelaskan Gurunda ya kepada kami ya. Jalan menuju ke surga ya. Melalui penebus ya dosa umat manusia. Siapa dia? Yesus Kristus, Tuhan Akulah kita jalan. semua umat manusia. Tadi Anda dengan gagahnya mengatakan akulah jalan. Nah, jalan menuju ke surga. Betul. Jalan menuju ke Nggak surga, salah. apakah surga? Nggak salah, dia adalah jalan kebenaran. Nggak salah Oke. itu benar. Apakah jalan ke surga adalah surga? Kenapa nggak salah? Karena ada ayatnya Yohanes. Yang ditanya apa? Akulah Bukan saya jalan. modal congor di sini. Akulah Ini saya jalan. ada datanya ini. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Oke. Melalui aku. Sekarang Aku saya ini siapa tanya. dulu Bang Zuma. Bang Zuma, aku ini siapa? Aku ini Yesus. Aku jalan. Iya, Yesus. Yesus itu jalan. Yesus Oke. jalan. Oke. Jalan kebenaran Nah, sekarang dan saya kehidupan. tanya. Dia jalan. Iya, sekarang saya tanya. Bagaimana orang yang Apakah tidak percaya Yesus Tuhan bisa selamat, bisa pergi ke jalan yang Oke. benar?
Baik, Yesus sendiri adalah sekarang jalan kebenaran itu, Bang Zuma. iya, oke, silakan. Apakah jalan dan tujuan itu sama? Jawab. Jalan dan tujuan, ya, jalan itu adalah Yesus, tujuan itu ke surga, mendapatkan keselamatan, penebusan dosa oleh Pertanyaan Yesus. saya, Itulah apakah jalan dan tujuan yang dimaksud. apakah jalan dan tujuan itu sama? Jawab dulu dong. Ayo. Itu berkaitan. Iya, Ya, berkaitan. Jalan adalah Yesus Tuhan kita. Tujuan Saya ulang, saya ulang, selamat, saya ya. ulang, saya ulang. Ya, setelah- Apakah jalan dan Setelah kita tujuan meninggal, itu kemana sama? kita? Tentu saja kita ingin selamat, Bang Zuma. Apakah jalan dan tujuan itu sama? Jawab dulu dong. Jangan emosi lah, Bang Zuma. Kok saya di mute ini? Aduh. Loh, saya tanya, jawab dengan jawaban yang sesuai pertanyaan. Yang pertanyaan saya, apakah jalan dan tujuan itu sama? Pertanyaan, Bang Zuma menanyakan apakah jalan dan tujuan itu sama. Saya Yang sudah lain, yang menjawab lain. jalan itu adalah Yesus, tujuan Iya, itu saya tahu, saya tahu Yesus itu jalan, saya tahu Yesus itu jalan. Saya sudah tahu, jawab, kenapa dibilang saya tidak jawab? ngerti Yesus itu nabi dan rasul, utusan Tuhan menuju kepada Tuhan. Ngerti saya. Pertanyaan saya nih, Tidak ngerti, yang Bang Zuma. Saya pertanyaan yang remeh-temeh ini tolong dijawab. Pertanyaan yang sangat mudah ini tolong dijawab. Apakah jalan dan tujuan itu sama? Begini, Bang Zuma, diam dulu Anda ya. Jalan ya. Jalan. Ya. Sebelum dijawab, ketawa sih? sebelum dijawab boleh nggak bang? Saya ngucapin assalamualaikum dulu bang, biar abang tenang gitu loh. Boleh nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Pertanyaan saya nih, pertanyaan saya, apakah jalan dan tujuan itu sama? A sama, B tidak sama. Yang mana? Begini, enggak pakai Beginilah rasanya berdiskusi tak pakai akal. Ditanya apa, jawabannya apa, karena tidak berakal. ya. Tidak berakal sama dengan bempeng. Cuma bisa bersuara, tapi otaknya tidak berfungsi. Saya tidak butuh penjelasan, Bung. Saya hanya butuh A atau B. Yang saya tanya, saya tidak butuh penjelasan Anda. Anda itu bukan kelas saya. Anda bagi saya itu ayam saya lebih pintar dari Anda. Maka saya cuma ingin tahu dari isi kepala Anda, apakah jalan dan tujuan itu sama? A sama, B tidak sama. Enggak usah pakai A, B, enggak usah. Karena itu adalah tamparan keras buatmu, karena kamu nggak pakai akal. Ya, AB itu nggak berguna, saya jelaskan Nah, aja. itulah Begini, bukti Bang. kamu tidak berakal. Bagaimana mau berdiskusi dengan Bang Zuma kalau orang tidak berakal? Gimana ceritanya Anda mau berdiskusi dengan saya kalau Anda tidak berakal? Begini, Bang Zuma. Bagaimana caranya berdiskusi dengan Bang Zuma Sebentar dulu, sementara kok Anda nggak tidak bisa diam sih, Bang Zuma? berakal? Diam dulu dong, saya jelaskan ya. dengarkanlah. Pertanyaan Nanti Anda saya, tanggapi. saya tidak butuh penjelasan Anda. Anda tidak punya hak di Loh, sini gimana untuk ini Anda bertanya ke saya, menjelaskan. kok saya nggak bisa jelaskan? Lah, saya tidak minta penjelasan. Saya tidak minta penjelasan. Diskusi apaan ini? Diskusi Saya tidak apaan? minta Anda itu berdiskusi dengan Tidak saya. menerima penjelasan. Saya tidak Diskusi minta. apa begini? Bagaimana Anda bisa berdiskusi dengan orang yang berakal sementara Saya Anda kan tidak menjelaskan menggunakan sesuai akal? diskusi. Tidak bisa. Anda nggak layak berdiskusi dengan saya. Anda nggak berakal, saya nggak layak, berakal. ya sudahlah. Anda sombong berarti. Oh memang. Sama orang bahlul kayak ente menganggap ente manusia itu adalah suatu kesalahan bagi saya. Saya menganggap Anda itu lebih rendah dari seekor cumi dan kura-kura. Ngerti? Sudah. Juma. Manusia tak layak dianggap manusia, sok bisa menjelaskan. bertobatlah, Pertanyaan Juma, saya nih sederhana loh, pertanyaan saya. bertobatlah. Pertanyaan saya loh. Apakah Yesus ini jalan? Ya. Bertobat juga sebelum Siapa yang terlambat. tujuan? Allah. Nah, Yesus mengaku apa dalam Yohanes 14 itu? Akulah Apa jalan. tadi saya bilang Juma, Akulah apa tadi jalan. saya bilang? Tidak ada yang Saya sampai bilang kepada satu, Allah. tidak. Tidak ada yang sampai kepada Allah tanpa melalui aku. Pertanyaan saya, Gimana ini? apakah Gimana? Yesus ini jalan? Ya. Gimana ini Apakah diskusi Allah kayak ini gini? tujuan? Iya. Pertanyaan saya, apakah Saya kira jalan Juma dan ini tujuan paling itu hebat, sama? Ternyata gini cara diskusinya.
Apakah jalan dan tujuan itu sama? Jawab. Udahlah, Coba saya turun jawab. lah, saya turun. Nah, nggak bisa kau jawab kan, nggak bisa. Baik, saya akan menjelaskan. Aku akan menerangkan. Gimana ceritanya, ya Allah yang Karim. Inilah susahnya kalau ada agama yang dipegang tanpa menggunakan akal. Susahnya di kau, Juma. Jadi Susahnya di kau, lelucon. Juma. Kau nggak bisa diam. Jadi Tadi saya jadi mau menjelaskan. jadi buila apa Kau nggak diam, bualan. Juma. Bulian. Jadi bulian. Anda dibully di sini. Terserah, Yesus adalah jalan, silakan katanya. bully, silakan bully. Nah, sekarang Nggak apa-apa. sekarang apakah Yesus itu jalan? Begini, makanya dengarkan dulu Kan saya begini kan jelaskan. pertanyaannya. Larinya ke begini. Begini nasib orang Ini tak jawaban, berakal. penjelasan saya ini jawaban. Roret. Menjelaskan tapi tak Roret, ada roret. ilmu, akhirnya jadi bulian. Ditanya Roret. apa jawabnya? Kemana-mana. Roret. Dijawab apa? Dengarkan. Ternyata hanya kemana-mana. Begini Bang Zuma, jalan Ditanya ya, jalan dan apa? tujuan ya, pertanyaan Bang Zuma itu apakah Iya, apakah jalan Yesus itu jalan sama dengan tujuan? Saya Sama enggak? jelaskan Bang Zuma, saya jelaskan pertanyaan itu, saya jelaskan pertanyaan itu ya. Sama atau Dengarkan ya. tidak antara jalan dan Makanya tujuan? dengarkan dulu penjelasan saya ini jawaban. Enggak, loh, saya jawaban. minta dulu Anda jawab, baru Anda Ini jelaskan. jawaban, Zuma. Tidak. Kalau Anda mengatakan sama, baru jelaskan. Kalau Anda mengatakan tidak sama, baru jelaskan. Loh, Zuma Anda tak berarti- layak. Anda tidak layak bagi saya. Kau Zuma. Anda tidak layak. Yang modal congor itu ditanya, Anda lain lebih tidak dijawab. layak. Karena ngomong terus Anda lebih tidak layak Anda. Karena ditanya apa, dijawab apa. Pertanyaan saya dengarkan baik-baik. Loh, Kalau saya mulut jawab Anda sesuai tidak kok. bisa mendengarkan, coba Saya jawab sekali-kali sesuai, pakai ketek. makanya dengarkan penjelasan saya ini jawaban. Pertanyaan saya, Iya, Zuma. Zuma. apakah Yesus itu jalan? Kata Anda iya. Apakah Yesus Haleluya, tujuan? Zuma. Bukan, Zuma, Yesus Zuma, bukan gimana tujuan. Nah, sekarang pertanyaan saya, Makanya apakah saya jalan dan jelaskan, tujuan Zuma, itu ini sama? jawaban. Apakah Ini jalan dan jawaban, tujuan Zuma. itu sama? Ya, dengarkan dulu Apakah Zuma ya. Bang apakah Zuma, saya jalan hormat dan kepadamu, Zuma. tujuan? Dengarkan dulu. Apakah jalan dan tujuan Penjelasan itu saya, sama? Zuma. Ya, dengarkan dulu lah. Aduh, gimana sih Anda ini capek? Jawab dulu. Jawab Apakah dulu. Siapa yang mau Jawab. mendengarkan pembodohanmu Diam itu? dulu, Siapa? tahu. Siapa yang mau mendengarkan pembodohanmu Iya, itu? diam Siapa? dulu, diam dulu. Siapa? Jawab Nggak dulu. mau, nggak bisa. Saya Jawab dulu jawab, pertanyaan diam saya. dulu. Gimana Tidak sih Anda bisa. Jawab dulu. Apakah jalan dan tujuan itu sama? Nggak bisa, Jawab Anda dulu. itu. Jalan Nah, apakah sama dengan stasiun? Kenapa Anda Makanya ingin dengarkan, menjelaskan yang saya tidak saya menjelaskan. tanyakan? Apa Apakah Anda susahnya waras? Kamu diam dengar. Apa susahnya? Nanti ada tanggapi. Kenapa Anda mau menjawab apa yang saya tidak tanyakan? Kenapa Anda Apakah Anda ketakutan waras? dengan penjelasan saya ini? Kasihan, Kenapa Anda kasihan. justru Anda Gimana? menampakkan ketakutan? Janganlah ketakutan. Makanya Zuma. Anda Ini tidak penjelasan, menjawab. Zuma. Udah turunkan aja ini, nggak bisa menjawab dia. Zuma, Siap, penjelasan, Zuma. Udah kamu ke Dengarkan, kenapa gereja, kau ketakutan? kamu ke gereja, tunggui pendetamu kentut, kentutnya kasih masuk di toples, bawa pulang ke rumah, habis itu kau sedot pakai pipet masuk ke mulutmu. Itu hanya layak untuk orang yang tidak berakal, ya. Kalau saudara-saudara Kristen yang berakal silakan. Kalau sudah tidak berakal kayak tadi itu, suruh aja cium kentutnya Pak Pendeta biar dia semakin sehat, minum menghirup vitamin K. Vitamin K dari pendetanya yang membodohinya selama ini. Silakan. Swedia silakan. Iya, bahas yang tadi kan masih terpotong-potong tuh ya, gara-gara tadi ada Iya, gara-gara pencium kentut Pak tadi Bom-Bom. naik. Iya, betul Pak Bom-Bom, orang tak berakal. Silakan Bang. Iya, itu kan yang tadi Bang Zuma bilang kan yang Yesus itu adalah manusia seperti itu. Tapi kan gini Bang, dia emang manusia sejati sih Bang. Tadi kan Iya. potong itu manusia sejati seperti itu. Tapi kalau di ayat berapa aku lupa tuh ya. Tapi dia itu adalah firman Bang, firman yang menjadi manusia. Yohanes Seperti 1. Yohanes 1 ya. Iya. Ayat berapa tuh Bang? Biar saya catat Bang ini. Yohanes 1 nomor 1. Yohanes 1 nomor 1 Siap. ayat 1. Bang, iya, ada itu. si seger-seger di bawah, Firman Bang. itu bersama-sama dengan Allah.
Dan firman Iya. itu adalah Allah. Oke. Ya berarti Yesus sama Allah sama kan Bang ya berarti kalau di ayatnya ini. Oke, baik. Jadi gini, Bung. Iya. Kita lihat di dalam Yohanes 1 ya. Kita belajar sama-sama ya. Ini bagus nih. Kalau kita belajar sama-sama artinya kita saling mengisi, akhirnya lahirlah rasa persaudaraan gitu ya. Beda keyakinan tapi yang muncul persaudaraan. Bebas. Mau bertanya Al-Quran juga bisa, bertanya Bible juga bisa. Jadi Yohanes 1 nomor 1 ini bukan firman Tuhan dan juga bukan sabda Yesus. Yohanes 1 nanti muncul sabda Yesus, konon sabda Yesus di data nomor 37. Nah sekarang permasalahannya adalah Yohanes 1 ini kalau kita jadikan sebagai rujukan iman mempertuhankan Yesus, pertanggungjawabannya berat. Kenapa pertanggungjawabannya berat? Karena Yesus mengatakan dan Tuhan yang mengutusnya mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Berarti yang harus didengarkan bukan penulis Yohanes. Yang harus didengarkan adalah Yesus. Nah sekarang mana ucapan Yesus yang mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Mana ucapan Yesus itu? Tak ada. Ini adalah saduran dari filsafat Yunani, himne Platonius, yang diambil oleh penulis Yohanes yang bukan murid Yesus. Kenapa demikian? Karena dikatakan begini, pada mulanya adalah logos, logos ini bersama-sama dengan teos dan logos itu adalah teos. Nah sekarang begini, kalau ini kita paksakan menjadi sebuah kaidah kebenaran dalam beragama yang filter kebenarannya kemudian harus disatur dari akal, maka kita akan mengalami satu keadaan yang sangat-sangat berat. Kenapa? Ini kita lihat. Yohanes 1 ini apa yang dikatakan? Pada mulanya adalah perkataan. Perkataan itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan perkataan itu adalah Tuhan. Perkataan. Lalu nomor 2-nya adalah apa? Ia pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Kan gitu. Nah sekarang nomor 3-nya, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya firman yang dimaksud di sini bukan Yesus. Firman yang dimaksud di sini adalah sifat yang melekat pada diri Tuhan itu sendiri. Saya ulang ya, saya ulang. Di nomor 3-nya dikatakan begini, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Berarti yang dimaksud firman di sini adalah kalam, sifat Tuhan yang melekat pada diri Tuhan. Apa pembuktiannya? Mari kita lihat di dalam Yesaya 55 nomor 11. Al-Quran juga menarasikan begitu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kehendak Tuhan ketika hendak menciptakan sesuatu, maka dia cukup berkata jadi, maka jadilah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Berarti dia ini apa? Sifat kalam yang melekat pada diri Tuhan itu sendiri. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi dia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Yesaya 55 nomor 11. Nah sekarang begini, firman Tuhan keluar dari mulut Tuhan. Apa yang keluar dari mulut Tuhan? Diantar oleh Gabriel pada bulan ke-6 ke Maria. Wahai Maria, Tuhan yang maha tinggi menginginkan engkau hamil. Ini firman keluar dari mulut Tuhan, meluncur. Trek. Tuhan menginginkan Maria hamil. Apakah firman Tuhan gagal? Apakah firman Tuhan tidak terbukti? Maria selamanya mandul sampai ia mati? Atau firman Tuhan betul-betul terjadi sebagaimana di dalam Mazmur 33 nomor 9. Saya bacakan Mazmur nomor 33 nomor 9. Kenapa umat Islam harus mengatakan ini, itu, dan ini, dan itu di dalam kitab-kitab ini? Karena umat Islam membahas tentang kitab-kitab ini. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil. Mazmur 33 nomor 9. Sebab Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Tuhan memberi perintah, maka semuanya ada. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maria hamil Maria.
Nah sekarang permasalahannya firman. Apakah ketika Tuhan berkata, Maria hamil, mulut Tuhan yang jatuh dari langit masuk ke dalam rahimnya Maria? Tidak. Atau ibarat kata begini, jadilah pisang, yang berkata pisang seketika jadi pisang. Jadilah monyet, yang berkata kemudian jadi monyet. Tidak seperti itu. Apa pembuktiannya? Proses kehamilan Maria tidak seketika begitu saja. Selayaknya Tuhan mencipta matahari, jadilah terang, matahari jadi. Jadilah malam, maka gelap ada. Tapi ketika berbicara mengenai Yesus, jadilah hamil, hamillah Maria, apa yang terjadi? Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan ke-9, melahirkanlah Maria. Proses. Jadi firman itu kemudian datang kepada Gabriel. Gabriel mengantar firman itu kepada Maria. Apa bunyi firmannya? Tuhan yang maha tinggi menginginkan engkau hamil, wahai Maria. Itu firman. Lalu Yesus di mana? Belum ada, paman. Belum ada Yesus. Ketika firman diantarkan oleh Gabriel ke Maria, Yesus belum ada. Kapan Yesus itu ada? Kita lihat datanya di dalam Yohanes 1 kembali. Apa yang dikatakan di dalam data nomor 14? Firman itu telah menjadi daging. Tepuk tangan untuk daging. Artinya, ketika Gabriel, Roh Kudus mengantarkan firman kepada Maria, Maria, ya paman, Tuhan yang maha tinggi menginginkan engkau hamil. Oh, bagaimana mungkin? Aku tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Apa kata Gabriel? Yang maha tinggi menaungi di atasmu, dia yang menginginkan. Oh, kalau begitu aku pasrah. Ambil dia. 1 bulan, 2 bulan. Menurut ilmu embrio, nanti 40 hari kemudian kurang lebih, baru berbentuk. Kemudian dia segumpal, lalu menjadi daging. Nah sekarang permasalahannya, yang menjadi daging ini Tuhan. Yang menjadi daging ini pencipta langit dan bumi. Hah? Yakin? Yakin nih? Orang berakal yakin nih, yang masuk di dalam rahim Maria ini pencipta langit dan bumi nih? Tidak. Firman itu menjadi manusia. Maksudnya apa? Kehendak ilahi itu telah menjadi terbukti. Maria betul-betul hamil. Itu yang dimaksud. Firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai hamba Tuhan yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, ini Bang Suma ngarang-ngarang bebas. Oke, mari kita menggunakan akal sehat dan menggunakan data. Wahai Yesus, ya Bang Suma, ngopi yuk. Jangan, orang lagi puasa. Ada-ada aja. Jadi gimana? Aku pengen tanya samamu, wahai saudaraku Yesus, Nabi yang datang kepada Bani Israel. Tanyalah. Kamu mau tanya apa Bang Suma? Kamu itu benar-benar firman? Oh iya, saya firman. Maksud lo? Saya perkataan Tuhan yang menjadi makhluk. Oh gitu. Bukan Tuhan yang menjadi makhluk. Oh bukan. Saya adalah kehendak Tuhan yang menjadi makhluk. Oke. Tapi ada teman-teman saya Kristen mengatakan kamu itu adalah Tuhan itu sendiri yang menjadi manusia. Oh nggak bisa. Kenapa bisa? Pertama, saya sudah memberitakan kepada mereka di dalam kitab mereka Yohanes 1 nomor 48. Yohanes 12 nomor 48. Yesus kamu kok lupa? Iya kan saya manusia biasa Bang Suma. Oh iya baru tahu, baru ingat. Nah di dalam Yohanes 12 di situ aku mengatakan, aku menyampaikan perkataan, ya bahwasanya di dalam Yohanes 8 nomor 42. Kok salah lagi Yesus? Ya kan saya manusia biasa Bang Suma. Gimana sih lu? Oh iya lupa. Di situ jelas dikatakan bahwasanya Yesus berkata bahwa aku ini datang ke atas muka bumi bukan atas kehendakku. Yesus berkata di situ, jikalau
Elohim adalah Tuhanmu. Kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Elohim. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Terjawab. Yang maha berkehendak itu adalah yang tadi. Mazmur 33 nomor 9. Sebab dia berkehendak, maka semuanya jadi. Maka dia memberi perintah, maka semuanya ada. Yesus mengatakan apa? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Maksudnya gimana Bang Suma? Nah gini, 30 detik terakhir. Maksud Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku itu apa maksudnya? Kalau Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, kalau Yesus itu adalah Elohim itu sendiri, kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri, kalau Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, maka Yesus akan berkata, aku datang atas kehendakku sendiri. Kenapa? Karena dialah satu-satunya yang maha berkehendak. Faktanya dia berkata, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti Yesus menjadi manusia bukan atas keinginannya, tetapi atas keinginan otoritas yang lebih tinggi dari dirinya. Dengan demikian, Yesus tidak memiliki otoritas tertinggi karena bukan dia yang maha berkehendak, tetapi Bapa pencipta langit dan bumi lah yang maha berkehendak sehingga menciptakan makhluk bernama Yesus yang diutus ke tengah-tengah Bani Israel yang berasal dari kalamnya, yang berasal dari firman-Nya dan berasal dari ruhnya. Demikian. Semoga Anda paham. Silakan Saudara Riko. Kok jadinya ke Riko ya? Gitu kan. Ya kabur dia bang. Ini gara-gara Bang Imrus ini. Orang lagi puasa kok dari tadi dia ngocok-ngocok telur. Gimana sih Bang Imrus? Ini baru jam berapa? Bang Imrus, Bang Imrus. Akal-akalan aja jam segini loh. Baru pukul 3 di tempat saya. Udah ambil kopi, udah ambil gula, panasin air. Bagaimana bisa bertahan kopi dari jam sekarang dibuat, nanti pas buka masih 3 jam lagi bisa bertahan panas Bang. Aduh gimana. Bu, tolong diawasin bapaknya tuh. Bahaya dia tuh. Pura-pura bikin kopi jam segini alasannya persiapan buka. Aduh bahaya ini. Bang Imrus gimana sih? Tamu kita lari tadi karena dia menghargai kita. Orang lagi puasa-puasa disuguhkan kopi. Pulang dah dia, kapan pamit lagi. Oke Bang Da. Ya Allah. Kita kasih dulu promo Bang Da. Iya gimana? Bang bulan puasa. Bisa Iya kita silakan. izinkan suaraku habis. Kita izinkan dulu si Riko-nya promo Bang. Riko silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf jika ada salah. Ya, saya menjalankan puasa belum ke Komal ini. Kalau ada salah kata atau salah sikap, saya mohon maaf lahir batin ya. Dimaafin. Iya, dimaafkan Bang, dimaafkan. Dimaafin Ya. yang berlalu. Tapi jangan diulang lagi biarlah- ya, tolong ya. Ya. Ya, Saya promosi sebenarnya ya. gini. Ya, betul Bang Riko, saya jawab dulu ya. Bang Riko, saya juga minta maaf segala kata atau apa. Tapi saya udah bilang, saya tipe orang yang kalau saya tuh gak suka di chat panjang lebar. Mohon maaf Bang Riko ya. Ya, sama-sama. Jadi yang lalu biarlah berlalu ya Bang ya. 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 Giliran saling ngechat saya memaafkan. panjang. Jadi chat orang nggak bisa panjang. Bang, kalau ngechat abang pajak kan bahas hotel Bang. Iya tapi kayak surat kabar juga. Udahlah Bang, jangan buka kartu. Lanjut Riko. Ini ya Bang, Abang Da dia kalau ngechat satu perikop ya. Iya. Enggak. Bercanda. Dia cuma impukan Bang, ada yang mau mualaf Bang, gitu-gitu. Bang, Iya, ngerti. gitu-gitu Ya, saya lanjut Bang, di ya. betisku ada tumbuh panu Bang, kayak gitu-gitu dia kalau ngechat. Saya lanjut ya. Iya Ya, silakan Bang silakan. Riko.
Ya saudaraku semua dimanapun berada, selamat menunaikan ibadah puasa. Saya dari Tanjung Pandan Belitung, Riko, membuka PO untuk Lebaran dan puasa juga sekarang inilah udah buka ya. Ada empek-empek sutranya, ada abon tenggirinya, ada kerupuk tenggirinya, ada pastel abon tenggirinya, ada pletek cuminya, dan ada stik cuminya. Yang mau order buat Lebaran boleh dari sekarang, udah japri saya melalui WA saya di bio ada ya. Saya kirimkan dari sini melalui line fase sifat dan sebagainya. Insya Allah aman dan halal dan tidak bisa COD ya. Malaysia, Singapura udah bisa kok mengirim. Cara ordernya WA aja. Jadi nggak usah nanya lagi di PT. Bagaimana cara pesan? WA saya simpan yang ada di bio ini, saudaraku. Jadi nggak berulang-ulang nanya gitu di PT ya. Oke, Bang Zuma, saya mau minta tolong ditambahin sedikit, Bang. Oke, baik. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, mari kita bantu saudara kita Riko di dalam melariskan jualan beliau berupa cemilan ya. Ini cemilannya sangat bagus. Saya sendiri sudah merasai beberapa macam cemilan yang beliau jual dan itu sangat nikmat. Dan ini sangat cocok ya, sambil kita menunggu buka puasa, kita ngemil-ngemil merasakan cemilan beliau. Dan tidak terasa puasa itu akan selesai pada masa buka ketika kita menikmati cemilan yang dijual oleh Bang Riko. Nah, itu saran saya gitu ya. Jadi teman-teman, Nunggu buka puasa kok gemil-gemil. ini telinganya tajam juga anak ini ya. Padahal yang dibawa itu sudah bilang benar juga Bang Suma, masuk akal juga Bang Suma ngomong kayak gini ya. Betul kata Bang Suma. Jadi daripada kita mumet nunggu buka, mending kita beli tempat Bang Riko sambil nunggu puasa kita ngemil. Yang dibawa itu udah tos-tosan mereka, udah kongsi-kongsian mereka. Ayo kita kumpul-kumpul duit yuk beli jajanan di Bang Riko untuk kita cemil sebelum nunggu puasa. Yang di atas kupingnya tajam. Ngerti dah yang dibawa. Ya jadi gitu ya teman-teman sekalian, silakan. Oh iya pesan, Bang Zuma, ya. tambahan dikit. Iya, gimana? Ya buat para debater, kalau netizen mau mempersembahkan bingkisan Lebaran buat para debater di atas ini, baik host, baik siapa, silakan hubungi saya langsung ya melalui WA itu ya. Ini semakin naik levelnya ini bingkisan Lebaran nih, bisa-bisa nanti ulang tahun juga gitu-gitu. Oke teman-teman, silakan niatkan yang baik untuk saudara kita Riko, kita bantu beliau, usaha beliau kemudian ya supaya bisa maju mandiri sebagai seorang mu'alaf yang bisa berjuang untuk menafkahi dirinya sendiri dan keluarga. Itu adalah amal yang sangat luar biasa bagi kita semua. Silakan. Terima kasih Bang bener. Zuma, sehat selalu, murah rezeki panjang umur ya. Amin. Bunda Doa yang Hesti sama. juga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki ya. Amin. Begitu juga Bang Riko ya. Jadi teman-teman, saya tuh menikmati cemilan seperti empek-empek, apa tuh, apa pokoknya banyak ya. Ke pastel. Terus satu lagi siapa? Pletek, kerupuk. Pletek. Itu saya dikirimin sama salah satu hamba-hamba Allah di bawah ya. Ada hamba Allah. Kasih dong ke Bunda Blokir. Masya Allah. Terima kasih ya. Nyicip itu. Siapa tahu ada hamba Allah mau ngirim lagi. Silakan ditunggu. Terima kasih ya. Oke Bang Riko. Iya, Sama-sama. sama-sama Bang. Ya. Oke. Aku mau sapa ini. Aku nggak tahu ini manggilnya apa ya. Ngebarep. Bang Handi sama Ahi Sugi kemana anak sekolah saya berdua itu? Kalau Kade Sugi ada di bawah. Kade Sugi monitor mungkin ngerekam. Kalau Bang Handi katanya Bang ada kerjaan karena orang rumah mau melahirkan butuh biaya operasi Iya, iya. sesar. Anak dia perempuan kan? Iya. Anak beliau perempuan. Memang saya amanahkan Iya. ke beliau, tolong sebelum anaknya lahiran Bang, Abang latihan tari balet. Jadi cara menghibur anak kalau peranakan Indonesia campur Belanda dan Mesir, bapaknya orang Indonesia, apalagi anak perempuan, untuk menjadikan anak itu anak yang soleha, maka bapak harus mencontohkan dari kecil nari balet di depan bayi tersebut 2 jam per hari.
Jadi makanya sekarang Bang Handi itu les balet. Yang mengherankan karena dia nelpon, Dinda, kenapa? Waduh, kamu kerjain saya rupanya. Kenapa? Itu serius, Nurul les nari balet? Iya, kenapa rupanya? Nari baletnya nggak masalah, Dinda, kata beliau. Lalu apa? Guru baletnya itu ternyata bom-bom. Nah, cocok lah aku bilang situ. Pas lah aku bilang. Udahlah, nikmati aja lah aku bilang. Tapi doakan ya teman-teman, saya minta ke Bang Handi, mudah-mudahan dia legowo menerima permintaan saya. Saya katakan kepada beliau, biar bayinya di Makassar aja di rumah, dibesarin di rumah saya aja, biar saya jadikan beliau anak. Saya hanya tidak menanggung nyawanya, tapi jasadnya insya Allah saya nanggung. Mudah-mudahan beliau mau dan istrinya mau, ya teman-teman. Bujuk beliau supaya ayolah Bang, biar Bang Zuma yang mendidik anaknya untuk jadi apologet dari bayi tapinya. Jadi biar Bang Handi juga lebih serius latihan baletnya gitu kali Bang ya. Betul sekali. Full. Iya benar. Bang Handi. Ini Alhamdulillah. aku manggilnya ini apa ya, We? Ini WA manggil apa ini? Ini namanya ini siapa? Ngabret apa ini? Oten, aku panggil Oten aja. Ngabret Pip. Ya. Iya, ini Panggil aja, dari Bu. tadi ngatain. Nabi, panggil aja Nabi. Panggil aja Kafir lah ya. Kafir, Kafir aja lah cocok. Kafir, dari tadi kamu ngatain Bang Juma, silakanlah Kafir. Ayo. Masih mau datang besok. Bom badannya besar, kepalanya Gimana? lebar. Kafir, Kepalanya silakan. gimana Bang? Pokoknya selamat puasa dulu ya. Oke, aku Ya, Fir. gini, Suaranya Suaramu kok pelan kali, Fir. nggak kedengeran. Nih pelan, pakai handset lah, Kafir. Kedengeran nggak? Udah, silakan Sedikit lagi, Kafir. Kedengeran nggak? Sedikit lagi kata Bang Juma. Halo? Iya. Suara Udah kedengaran. pakai handset. Silakan. Udah kedengeran? Udah. Udah. Lanjut. Kan Zuma suka baca Alkitab ya. Kalau Al-Quran suka baca nggak? Oh iya, pastilah. Karena membaca Al-Quran itu mengantarkan kita kemudian ke surga. Baca Quran. Kalau Kamu baca percaya Bible Al-Quran? mengantarkan kita ke Romawi Yunani. Iya gimana? Kamu percaya Al-Quran? Percaya, pastilah. Nah, Al-Quran mengatakan Yesus itu Allah loh. Al-Masih itu Allah loh. Al-Quran mengatakan wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilai min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Malah Al-Quran mengatakan kafirlah orang yang mengatakan Isa itu adalah Allah. Berarti kontradiksi dong. Tidak kontradiksi. Ya, coba dibuka. Mungkin Anda yang tidak bisa membaca barangkali ya. Ya kan aku ahli kitab, aku harus tahu tentang Quran. Ahli kitab atau bahlul kitab? Ahli kitab. Kalau ahli kitab itu berarti Bani Israel, bisa Ibrani berarti. Coba, jangan takut lah, buka aja Al-Quran surat An-Nisa. Ahli kitab itu adalah mereka yang menerima kitab Taurat, Zabur dan Injil. Itu ahli kitab. Bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa Aramaik. Bisa bahasa Ibrani? Kamu bahasa Arab bisa nggak? Saya bisa bahasa Arab. Baca bahasa Arab bisa. Fil lugatil Arabiyyah ana qalil fa qalil. Nah sekarang saya tanya, Anda kan mengaku ahli kitab. Saya tanya, Anda bisa bahasa Ibrani? Oh, kamu bisa bahasa Ibrani? Oh. Ini
sebaiknya orang kayak gini diapain ya? Tunggu. Kan Jadi Jadi digoreng. jangan tidak sombong, berani, jangan tidak berani sombong. buka Ahli kitab IF. itu adalah Bani Israel, mereka yang menggunakan bahasa sakral Ibrani dan mereka menggunakan bahasa Aramaik. Sedangkan Kristen itu bukan ahli kitab, tapi bahlul kitab. Itu Kristen, dan saya bisa jaminkan itu. Mau Anda perkarakan kemanapun, saya akan buktikan Kristen itu bahlul kitab. Oke? Bukan ahli kitab. Sepakat dulu kita itu, ya. Nah, kalau bahlul kitab mengerti Bible saja tidak, bagaimana mau bahas Alkitab, Al-Quran? Ya kita buktikan saja, kita buka. Oke, silakan. Buka Anissa, yang mana? Anissa. Anissa ayat 172 sampai 173. Oke. 172 sampai 100 berapa? 73. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ya. Dan diazab kalau tidak menyembah. Oh, itu Al-Quran atau terjemahan sih? Apa sih ini orang? Ini udah dibilang tadi kau itu bahlul kitab kan? Percaya kan? Terbukti kan? Al-Quran atau terjemahan nih? Tadi bilangnya Al-Quran surah An-Nisa. Al-Quran atau terjemahan Al-Quran? Tadi dibilang, aduh, sudah aku bilang Anda itu bahlul kitab, tak percaya. Yang mana yang benar? Anda mau bertanya tentang terjemahan atau Anda ingin bertanya tentang Al-Quran? Ya, Inilah bedanya kalau inilah kalau agama terjemahan begini, nggak bisa membedakan antara firman Tuhan dengan perkataan manusia. Doubling dia. Anissa 172 sampai 173. Iya, kenapa dia di Doubling. situ? Ada apa di sana? Ya dibuka aja itu. Aku kan pakai data membuktikan Iya, kalau iya. kalau Al-Masih itu Allah dan kalau tidak menyembah dia diazab. Oh, begitu. Mana tulis mana bahasa Arabnya bagaimana? Bahasa Qur'annya gimana? Tertulisnya kayak mana? Ya dibuka Nah, aja, coba. dibuka aja. Bacakan ke saya. Tapi Loh. nggak percaya kalau kamu kan nggak bakal percaya. Oke. Saya baca ya. Al-Qur'annya saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illal haqq. Innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu fa'aminu billahi wa rasulih wa la taqulu salasa intahu khairan lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu ayyakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa kafa billahi wakila. Ini Al-Quran menerangkan. Wahai ahli kitab. Jadi bukan Kristen yang diseru, ahli kitab. Janganlah kamu melampaui batas dalam urusan agamamu. Jangankanlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa anak laki-lakinya manusia berjenis kelamin perempuan bernama Maryam hanyalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan tiupan roh darinya.
Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan bahwa Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Lebih baik bagimu kalau kamu berhenti. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha suci dari anggapan memiliki anak. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindungmu. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqqa. Jangan pernah kau mengatakan sesuatu yang tidak hak tentang Allah. Sesungguhnya, kata Allah di ayat selanjutnya, Al-Masih sama sekali tidak enggan untuk menjadi hamba Allah. Kenapa engkau tuhankan? Sedangkan Isa tidak pernah enggan untuk menuhankan Allah. La yastankifal masihu ayyakuna abdan lillah walal malaikatul muqarrabun wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'an. Jadi kalau membahas Al-Quran, ya bahas Al-Quran. Jangan bahas terjemahan, lalu pemahaman pribadi terhadap terjemahan itu dibawa untuk mempertanyakan Al-Quran, seakan-akan Al-Quran itu memiliki kesalahan. Sayangnya umat Islam itu bukan umat terjemahan, Masya Allah. Inilah nonton, kenapa... pada baca nggak yang nonton nih? Inilah kenapa kemudian umat Islam itu dimenangkan dan diunggulkan di antara semua agama di atas muka bumi ini. Yang nonton baca apa enggak? Karena Kalau umat enggak, Islam masa itu enggak baca diunggulkan. karena Gimana umat sih logika Islam kamu? itu kemudian tidak bisa dibodohi oleh tokoh-tokoh agamanya. Ya, kalau kalau bisa tetangga dibodohi, ya kita baca. itu dibodohin gitu, dibodohin sama tetangga agamanya. Kenapa? Mumpung karena sudah tidak ada lagi original Ya teks. makanya baca, supaya nggak dibodohin. Iya. Jadi ketika kita umat Islam membaca kemudian lan yantankifa, di sini dikatakan la yastankifa. Artinya apa? Ini ucapan yang dihasilkan dari kalam Allah, runutan dari data selanjutnya. Jangan kau mengatakan sesuatu yang tidak benar. Kafirlah orang yang mengatakan bahwa Isa itu adalah Tuhan. Kamu tadi nambah-nambahin itu. Nggak ada tulisan. Kafirlah orang kamu yang nambah-nambahin. mengatakan bahwa Isa itu adalah Tuhan. Sesungguhnya Isa yang kau sembah itu lan yastankifal masihu ayyakuna abdallillah. Isa yang kalian sembah itu sesungguhnya tidak enggan menjadi hamba Allah. Oke, aku baca ya. Aku baca tanpa aku tambah-tambahin ya. Aku baca tanpa aku tambah-tambahin kayak kamu ya. Nih aku baca nih. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah ya. Nggak enggan menjadi hamba Allah, Al-Masih. Dia Allah yang nggak enggan menjadi hamba Allah. Dan begitu juga pula, ya takut sih. Malu sama Qurannya apa gimana? Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Dan begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah. Dan barang siapa enggan menyembahnya, menyembah Al-Masih dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Akan mengumpulkan semua kepadanya. Ayat berikutnya 173. Ayat berikutnya, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih, dan mereka tidak akan mendapat pelindung dan penolong selain Allah. Jadi tidak menyembah Al-Masih akan azab yang pedih. Oke, sudah gantian kita. Sekarang saya tanya umat Islam yang ada di bawah nih. Di dalam surah An-Nisa ayat 172. Ini kita pakai artinya saja ya, karena saudara kita ini kan tidak ngerti Quran, dia cuma terjemahan saja ya. Jadi kita ikuti arahnya. Tapi saya mau nanya, ini jemaah-jemaah yang ada di bawah 1800. Saya baca terjemahannya, habis itu jawab pertanyaan saya. Al-Masih ini siapa? Al-Masih adalah anak manusia. Siapa nama ibunya? Maryam. Maryam Tuhan? Bukan. Al-Masih Tuhan? Bukan. Kenapa? Karena ibunya bukan Tuhan. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba.
Siapa yang hamba di sini dan siapa yang Allah? Menjadi hamba siapa? Hamba Allah. Berarti Al-Masih di sini sebagai penyembah. Siapa yang disembah di sana? Allah. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Maksudnya ketika Al-Masih tidak enggan menjadi hamba Allah, di sini Isa Al-Masih sebagai hamba atau sebagai Allah? Ternyata sebagai hamba. Dan Allah sebagai sembahan di situ siapa? Allah. Al-Masih tidak enggan menjadi penyembah kepada Allah. Nah, pertanyaan saya nih. Ketika dilanjutkan kalimat berikutnya, walal malaika muqarrabun wa man yastankif an ibadatihi, maka pertanyaan saya di sini adalah begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah, dan barang siapa enggan menyembahnya. Jadi di situ ada kata menyembah. Pertanyaan saya, di data terjemahan ini An-Nisa ayat 172, siapa yang menyembah dan siapa yang disembah? Karena di sini Isa dikatakan, Isa sama sekali tidak enggan menyembah Allah. Isa tidak enggan sama sekali menyembah Allah. Isa sama sekali tidak enggan menyembah Allah. Dan barang siapa yang enggan menyembah siapa? Menyembah siapa? Kok menyembah ke Al-Masih? Jadi Al-Masih sama sekali tidak enggan menyembah Allah. Ayat kamu sendiri itu Al-Masih sama sekali tidak enggan menyembah Allah. Kenapa dikatakan menyembah Allah? Karena di situ dikatakan abdallillah. Jangan panik bacanya. Lillah. Bacanya Lillah. pelan-pelan. Tidak dikatakan pelan-pelan. lil Isa, tapi dikatakan lillah. Berarti yang disembah adalah Allah. Nah, sekarang pertanyaan saya, saudara-saudara, karena yang datang ini kan manusia terjemahan. Ketika ada kata lillah, Al-Masih lillah, Al-Masih kepada Allah, atau Al-Masih abdal lillah, menghambakan diri atau menyembah kepada Allah. Kata enggan menyembahnya di sini, yang menjadi sembahan di sini Isa atau Allah? Silakan 1900 ketik di bawah. Yang menjadi sembahan di sini Isa Al-Masih yang enggan menjadi hamba atau Allah yang akan disembah oleh Isa? Tolong yang waras ketik di bawah, Isa atau Allah yang disembah. Silakan. Simak mata saudara, lihat di bawah tuh umat Islam tuh, lihat. Lihat umat Islam 1900 apa ketikan dia? Coba, silakan. Allah. Lebih percaya Allah. Zuma apa percaya Quran nih? Allah. Lebih percaya Zuma apa Quran? Tuh, coba lihat tuh di bawah tuh. Mereka itu adalah umat Islam yang membaca Quran. Ente cuma membaca terjemahan. Aku lebih percaya Quran kamu daripada kalau orang-orang Anda percaya orang-orang di bawah Quran, yang nggak ngebaca kalau Qurannya. Anda percaya Yang nggak ngerti, Al-Quran, nggak kalau ngerti bahasa Anda percaya Arab, Al-Quran, yang saya di tanya bawah, nih, aku tanya, saya bisa tanya, bahasa Arab nggak? Oke, saya Aku tanya yang di kepada bawah, bisa saudara, bahasa Arab nggak? Aku saya yakin nggak tanya ada yang kepada bisa. saudara, apa arti lillah? Ayo, apa arti lillah? Lillah apa artinya? Lillah itu apa artinya? Ilah. Lillah, bukan ilah, bonyok. Lillah, apa artinya? Nggak nyambung kamu. Ini kan dikatakan Al-Masih. Sekarang aku tanya, kalau nggak percaya sama ayat ini ya, karena kamu nggak mau baca dan nambah-nambahin, melintir-melintir seenaknya, aku tambah ayat lain ya. QS 3 ayat 45 ya. Udah keok tadi ya. Dikatakan yang terkemuka Udah keok di tadi dunia ya. Udah keok tadi ya. Udah akhirat. keok ya teman-teman. Udah keok dia. Nggak bisa lagi dia. Klaim Apalagi aja kamu. Anda mau menyesatkan saya, apalagi? Memang nih is claim. Gini. Kasihan emosi dia. Dia mau menyesatkan pakai Bible nggak berhasil. Kamu yang Dia mencoba klaim-klaim. untuk mempelintir Klaim-klaim. terjemahan. Ini untuk memperlengkapi. Allahu Kamu kan Akbar, nggak Masya percaya yang Allah. tadi, nggak percaya Quran kamu. Aku tanya ayat Nenekmu berikutnya kiper, kamu percaya dasar nggak? iblis betina mau menyesatkan pakai terjemahan Al-Quran, mana Yang bisa. berikutnya kamu percaya nggak? QS 3 ayat 45. Siapa yang penguasa dunia akhirat? Penguasa Oke. dunia akhirat siapa? Apa? Yang termulia, terkemuka di dunia akhirat siapa? Oke, baik. Isqalatil malaikatu ya Maryamu
Innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu. Di sini dikatakan, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah firman, sebuah kalimat, sebuah perkataan, sebuah kalam darinya. Apa itu? Namanya Al-Masih, Isa anak laki-laki Maryam. Ini anak laki-laki, anak manusia, anaknya Maryam. Manusia Ya, berarti. siapa? Lu mau ngapain? Kamu Oke, mau ngapain gini. dengan anak manusia ini? Kamu mau lantik anak manusia ini sebagai apa? Ya, Anak gitu. Maria ini kamu mau lantik jadi apa lagi? Ya, aku jawab ya. Penyembah batu sakar. Kamu mau mengajak kami menyembah anak laki-laki ini ngapain? Ya, karena di Iya, QS mau ngapain? 3, karena di QS 3 ayat 45 itu tentang duinatur. Ngerti duinatur nggak? Duinatur. Jadi sepenuhnya Duinatur. manusia, sepenuhnya anak manusia, Duinatur. sepenuhnya Allah. Duinatur, sepenuhnya anak manusia dan Kodong sepenuhnya kamasian na Allah. kodong.